Hai, back with me Dinda di channel YouTube aku. Udah ya, aku jangan lama-lama basa-basinya soalnya bentar lagi aku ada klien mau konsul. Kita quick reading ya. Balik lagi ke pick a card dengan hologram ya, hologram card lagi, red or white. Aku mau main pick a card dengan temanya kenapa dia menghilang. Nah ya, kira-kira dia menghilang itu kenapa. Ini bisa diaplikasin ke mantan, pacar, pasangan, mantan gebetan, sahabat atau siapapun yang tiba-tiba menghilang dari hadapan kamu. Hantu bukan sih? Ya udah, kita di sini ada 3 pilihan seperti biasa. Di sini ada biru bukan biru ya, biru Tosca lah ya, apa-apa lah ya. Ini ada yellow, kuning, the tower. Ini ada ungu ya, ada wanita dan laki-laki ya. Memadu kasih. Memadu kasih apa sih? Aduh, ini sebenarnya lagi ajan loh. Aku tuh kayak pengen berhenti dulu tapi pengen cepet-cepet. Galau nih jadinya ya. Ya udah, kalian sudah memilih, aku kasih waktu barusan ya. Sudah, tarik napas dalam-dalam, pilih pakai feeling, pakai intuisi, boleh bebas yang mana aja. Kita fun reading aja, seru-seruan. Tunggu penjelasan aku selanjutnya. Untuk pilihan yang biru, kenapa dia menghilang? Kenapa ya? Kok dia ngilang ya? Apa sih enaknya menghilang? Cie. Gue pernah menghilang gak ya? Pernah sih kayaknya, gue pernah menghilang. Karena ya setelah PDKT orangnya nggak sesuai harapan. Biasanya kalau yang menghilang gitu ya, kalau masih PDKT nih ya, aku kasih tahu. Biasanya menghilang ya karena pas PDKT tiba-tiba dia tahu kamu gimana, terus dia ngerasa kamu nggak cocok sama dia. Jadi kayak apa ya, kamu tuh bukan tipenya dia ya, kurang lebih seperti itu ya kawan-kawanku. Yes, kenapa dia menghilang? Sebenarnya apa sesungguhnya, sejujurnya kalau dilihat di sini kenapa dia menghilang untuk pilihan biru, yang pertama adalah dia sebenarnya lagi membaca situasi sih, kayak dia pengen tahu nih, sebenarnya dia belum menghilang, dia masih dalam tahap proses membaca situasi gitu loh. Dia ini mau usaha atau enggak, mau maju atau enggak dari hubungan, mau maju atau enggak dari hubungannya sama kamu gitu. Dia masih kayak gitu, belum yang benar-benar udah memutuskan tank gitu, gue pergi aja gitu, belum juga sebenarnya. Dia masih meraba-raba di tengah, masih di tengah jalan ya, masih belum di akhir jalan. Paham gak maksudku? Di tengah jalan ya. Ada perasaan beban yang dia rasakan di sini. Beban ya, beban menjalani hubungannya sama kamu. Bukan kamu gini ya, kamu jangan takut duluan. Kadang orang kalau aku ngomong udah takut duluan nih, karena persepsinya yang salah, makanya pandangannya yang salah sendiri gitu loh dalam dalam mencerna kata-kata aku ya. Gini, bebannya itu bukannya kamu yang beban ya, tapi dia ngerasa beban karena punya hubungan ini. Misalnya contoh, kamu sama dia udah deket, dia ini punya masalah ya, dia punya masalah di luar. It means itu bukan masalah kalian, bukan masalah hubungan kalian, tapi masalah dia di luar ini menurut dia berpengaruh kepada hubungan kalian. Misalnya gara-gara dia punya masalah di luar, jadi dia kurang memperhatikan kamu, kurang ada waktu buat kamu. Nah itu kan jadinya beban buat dia gitu. Baik sekali aku dikasih contoh kan ya. Nah kayak gitu ya, pokoknya dia ngerasa beban. Terus dia juga lagi membaca situasi, dia mau usaha atau enggak sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ada rasa sedikit nyerah sih dia, aku lihat di sini ya. Terus dia juga ada keinginan memang punya hubungan baru, atau dia memang kayak mungkin juga punya hubungan, ada keinginan punya hubungan baru, atau memang lagi punya hubungan baru sama seseorang. Anggaplah lagi baru kenal, baru dekat, atau baru PDKT juga gitu ya. Bisa jadi, mungkin aja kan dia dekatnya nggak sama kamu aja gitu ya. Terus dia memang
pada saat ini seperti dia pengen ini aja sih, pengen santai-santai aja. Jadi bukan yang apa ya, bukan seseorang yang membawa hubungan ke sesuatu yang jadi rumit, jadi pusing. Enggak, dia pengen semuanya santai, dibawa santai, dijalaninnya santai gitu. Dia nggak mau yang bikin dia pusing gitu, dan dia nggak mau ngelakuin apapun buat hubungan ini gitu, nggak mau effort, jadi lebih kayak santai aja gitu. Dia ingin bermalas-malasan dan bersantai-santai sepertinya ya. Dan aku lihat juga hubungan kalian baru sih ya di sini. Jadi seperti dia menjalani hubungan, tapi dia benar-benar kayak cuma modal bawa diri aja, nggak ada persiapan apa-apa yang dia bawa. Jadi kayak dia modal bawa diri aja, modal keberanian aja untuk apa, menjalani hubungan sama kamu gitu loh ya. Jadi kayak baru kenal ya udah dia maju terus gitu ya. Jadi benar-benar biasanya kayak gini tuh belum ada perasaan yang gimana-gimana banget ya menurutku ya. Terus kenapa lagi? Dia menghilang karena dia masih terbayang sama masa lalunya ya. Sayang sekali, dia masih kepikiran, masih galau gitu. Makanya dia cuek jadinya. Belum move on lah ya. Salah lah itu kamu deketinnya orang belum move on. Makanya kalau misalnya dekat sama orang tuh tanya dulu, kamu hubungan terakhirnya tuh kapan gitu loh. Paham gak? Kayak apa sih namanya? Tanya dulu kamu tuh punya hubungan terakhir kapan, pacaran terakhir kapan gitu. Jadi kamu tahu kondisi dia tuh kira-kira tuh kayak gimana, kamu bisa nebak-nebak gitu ya. Bisa nggak nebak-nebak kondisi orang? Apa aku doang yang bisa nebak-nebak? Terus pada mikir gini, ya itu mah Kak Dinda aja kalian bisa nebak, kalau kita mah nggak bisa gitu ya. Justru itu aku ajarin kalian supaya pintar ya. Tanya dulu kenapa dia menghilang. Yang jelas dia galau juga, dia galau. Mungkin dia mikir hubungan ini bakal worth it atau enggak dijalanin gitu loh ya. Dia galau, terus dia juga ngerasa sakit hati. Sakit hati kenapa ya? Kamu ada salah ngomong nggak? Ada salah ucap nggak ke dia? Dia ngerasa patah hati, sakit hati. Mungkin juga kamu dekat sama yang lain, jadi kayak ya dia ngerasa kamu tuh nggak bener-bener into ke dia doang, tapi ternyata sama yang lain juga gitu ya. Gitu. Terus kenapa dia menghilang? Karena dia ngerasa ini sih kayak pasrah aja. Terserah dia nih hubungan kayak gimana. Jadi intinya lebih kayak dia nggak mau effort sih ya. Kayaknya dia nggak mau effort. Jadi lebih kayak ya udah jalanin aja. Lihat nanti kayak gimana, waktu bakal ngebawa hubungan kalian gitu. Ya. Nah ini yang tadi aku bilang ya, kayaknya dia dekatnya bukan sama kamu aja, bisa jadi dia dekat sama yang lain juga, sama beberapa. Memang kayak kamu ini udah dekat banget sama dia, dia kayak keep kamu lah ya, keep dengar nggak aku bilang keep. Dia kayak keep kamu, tapi dia dekat sama yang lain. Nah yang lain ini ngejar-ngejar dia. Jadi gimana ya? Dia nge-keep kamu, tapi dia dikejar-kejar sama yang lain. Jadi yang lain itu kayak usaha banget nih deketin dia gitu. Jadi dia goyang-goyang lah, goyang. Jangan ketawa ya nonton videonya. Aku suka bingung apa cari-cari pilih kosakata ya. Jadi dia goyah gitu, hatinya dia goyah. Banyak memperhatikan dia juga sebenarnya. Berarti dia cakep lah ya, nggak jelek-jelek banget. Nggak mungkin lah ya kalau jelek kamu mau ya. Ya aku lihatnya gitu. Nah kan tadi aku bilang dia dekat sama yang lainnya juga. Ada satu yang memang suka ngikutin dia kemana-mana, memperhatikan dia. Itu kamu bukan? Harusnya bukan sih ya. Kalau kamu yang dekat banget sama dia, dia nggak mungkin hilang. Kalau dia happy aja kamu dekat sama dia ya. Dan dia lagi menimbang-nimbang. Kenapa dia ngilang? Dia lagi menimbang-nimbang
yang tadi kayak aku bilang, kamu worth it atau enggak dijalanin hubungannya, worth it atau enggak, atau lebih baik kamu atau yang lain menurut dia ya. Galau juga sih dia nih, orang galau-galau terus ya. Dia galau dan dia juga bingung sih harus gimana sama hubungan kalian gitu ya. Orang kenapa kerjaannya galau terus. Nah, tadi kan aku bilang dia lagi lihat membaca situasi ya. Jadi kayak dia membaca situasi. Nah, tadi kan aku bilang dia dekat sama yang lainnya juga. Jadi kayak dia lagi mempelajari kedekatannya sama orang lain juga, mempelajari hubungannya sama orang lain. Terus dia juga kayak lagi belajar mengenal orang lain juga di sini aku lihat. Jadi kayak fokusnya tuh terpecahkan, bercabang-cabang. Jadi bukan ke kamu doang gitu loh. Paham nggak? Ya. Fokusnya bukan ke kamu doang. Ada yang dia pikirin sih ternyata di sini. Tapi yang jelas dia galau sih. Beberapa kartu bilang dia galau. Salah satunya dia masih kepikiran mantannya gitu loh. Jadi apa yang ada di depan dia tuh dia nggak merespon ya. Dia nggak merespon yang dia karena dia masih mikirin mantannya ya. Galau amat ya gitu, masih galau. Coba kita lihat lagi. Oh, yang jelas gini ya. Coba kalau aku recap aja ya. Sebenarnya sudah terlalu lama videonya. Kalau kita recap kenapa dia menghilang. Yang pertama adalah dia lagi membaca situasi, ya. Dan yang jelas di sini dia bukan dekatnya sama kamu aja. Mungkin anggaplah ini kayaknya masih PDKT deh, ya. Dia dekat sama yang lainnya juga gitu. Dan memang kayak ada yang baru deket gitu juga ya kan. Dan sebagian di sini energinya dia masih galau karena mantannya, sama masa lalu dia masih kepikiran. Dia juga ada yang sakit hati sama omongan kamu, mungkin sakit hati ya. Dia galau dan dia lagi mempelajari hubungannya sama orang lain. Dia baru mengenal lagi belajar mengenal orang lain atau hubungannya sama orang lain ya. Terus dia lagi deket banget sih, kayak lagi sayang-sayangan gitu sih aku lihat di sini. Dan dia agak hati-hati soal hubungannya sama kamu. Kenapa hati-hati? Bisa jadi mungkin juga kamu nggak single, atau bisa jadi dia masih ragu-ragu sama kamu, atau dia takut merusak hubungan kalian. Misalnya yang tadinya masih sahabat, teman, dia kalau misalnya ada apa-apa dia nggak mau pertemanan hubungan kalian itu rusak. Bisa kayak gitu ya. Itu aja ya, sudah cukup jelas kenapa dia menghilang. Thank you for watching. Tunggu video aku selanjutnya. Kenapa dia menghilang? Kenapa dia menghilang? Untuk pilihan yang kedua, yang yellow. Aku buru-buru nih, ada klien. Dan videonya nanti malam aku up. Ngebut sekali ya. Kenapa dia menghilang? Kayaknya ada sesuatu yang kayak bad news gitu. Ada bad news yang bikin dia kaget, shock gitu loh. Oh ternyata kayak gini. Misalnya contoh, dia taunya awalnya kamu single, ternyata pas dia udah deketin kamu, ternyata kamu udah punya pasangan gitu ya. Terus juga aku lihat kayak dia tapi masih kepoin kamu sih. Dia masih kepoin kamu di sosial media walaupun dia menghilang. Kepo tuh ada beberapa kartu bilang dia kepo ya. Dia sebenarnya sih mau maju, tapi dia lagi mempertimbangkan, dia lagi mikir-mikir gitu ya. Kayaknya dia juga dekat sama beberapa orang sih, tapi dia sebenarnya mungkin yakin ke kamu, tapi entah apa yang dia lagi pertimbangkan di sini aku lihat ya. Dan mungkin juga yang jadi pertimbangan tuh mungkin kayak orang tuanya setuju nggak ya gitu.
misalnya contoh gini, orang tuanya religius banget, sedangkan kamu tuh yang masih kayak apa ya, pergaulannya masih bebas, terus kayak menurut dia kamu tuh nggak cocok sama culture-nya, sama budaya keluarganya gitu. Itu contoh ya. Dan dia galau juga sih, dia bingung juga sih sebenarnya hubungannya sama kamu tuh gimana, dia galau. Dan aku lihat di sini adalah dia ingin ini ya, mencoba kayak gini, ada suatu hal, bisa kan tadi aku bilang dia dekat sama orang lain ya, kayaknya dia dekat sama orang lain, terus dia ingin memulai hubungan sama orang lain gitu loh. Dia menawarkan perasaannya itu ke orang lain kayaknya, makanya dia menghilang. Dan dia juga lagi happy sih kondisinya, mungkin juga happy sama orang lain, mungkin juga happy sama orang-orang terdekat atau sama keluarga, jadi dia nggak fokus ke kamu aja ya gitu. Dan memang kayaknya ada yang deket sama dia, terus ngarep banget sama dia, jadi tuh dia lebih kayak kasihan sama orang itu ya, kasihan sama orang itu, dia fokusnya juga agak sedikit kesana perhatiannya ya gitu. Dia lagi ini juga sih kayaknya mikirin keluarganya ya, jadi kayak dia bukan cuma mikirin soal cinta tapi keluarga juga, mungkin dia sayang sama keluarganya gitu ya. Kayaknya dia ngerasa keluarganya lagi butuh perhatian atau bantuan atau support dari dia. Nah, yang tadi aku bilang, jadi salah satu alasannya itu karena mungkin keluarganya nggak setuju atau nggak sesuai sama culture-nya keluarganya dia. Nah, makanya kayak dia ninggalin kamu ini, dia menghilangkan, berarti dia ninggalin kamu kan. Nah, dia ninggalin kamu diam-diam. Nah, itu tapi sebenarnya udah sesuai dengan keputusan orang-orang terdekatnya. Jadi sebelum dia ninggalin kamu, dia menghilang itu, dia udah apa ya, udah discuss, kayak dia udah bertanya-tanya ke orang terdekatnya, baiknya tuh gimana hubungannya sama kamu, kayak gitu ya. Dia udah ini, udah mikir-mikir sebelumnya gitu loh, udah berdiskusi juga ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut dia itu kayak yang dia pikirin, yang dia rasain, tapi ya kamu nggak usah tahu gitu loh. Jadi dia diam-diam aja pergi, kayak biasa orang-orang menghilang gitu lah ya, kayak gitu. Kenapa dia menghilang? Mungkin juga dia ada baper sama orang lain ya, udah baper sama orang lain, ada perasaan sama orang lain, tapi dia galau ini perasaannya mau diapain gitu loh. Jadi dia fokusnya ke perasaan itu dibanding sama kamu ya gitu. Kayaknya ada yang lagi dia fokusin, ada yang lagi dia kerjain, bisa jadi soal relationship atau di luar itu ya, karir atau apa gitu. Dia lagi fokus ke sana, ada sesuatu yang pengen dia raih, yang pengen dia gapai, dia tuju gitu, dia achieve ya. Mungkin dia lagi deket sama seseorang nih. Kalau misalnya kamu laki-laki, kalau misalnya kamu wanita, berarti dia lagi deket juga sama seorang wanita yang feminin, keibuan, baik, kayak gitu-gitu deh, dewasa, mengayomi gitu. Jadi dia suka mungkin sama yang kayak gitu-gitu ya. Nah, terus setelah dia pisah dari kamu, dia ninggalin kamu, dia langsung deket sama orang lain. Jadi dia udah nggak ada waktu buat pikirin kamu lagi, makanya dia langsung fokus ke orang baru, udah lupa mungkin sama kamu jatuhnya ya gitu. Atau tadi kan aku lihat dia kayak lagi galau. Nah, di saat-saat galau ini dia fokusnya kemana? Dia fokusnya ke mendekatkan diri ke Tuhan. Karena dia galau banget kan aku lihat di sini. Jadi kelihatan di sini kayak dia coba mendekatkan diri ke Tuhan. Karena dia ada keraguan-keraguan di sini. Keraguan-keraguan atau hal-hal yang dia nggak bisa rubah. Jadi dia memohon ke Tuhan gimana supaya keinginannya itu tercapai gitu. Atau dia nggak ragu gitu loh. Ya.
atau biar dia nggak ragu lagi atau masalah dia selesai. Kenapa dia menghilang? Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh gimana ya? Mungkin dia ada perasaan sama kamu ya. Terus entah hubungan kalian gimana, akhirnya dia coba move on. Menurut dia menghilang itu move on ya, bisa jadi menurut dia menghilang itu move on. Dia kayak membuang perasaannya sama kamu ya. Kamu gimana nih, kamu ngerespon dia atau enggak? Mungkin dia pernah usaha atau gimana, terus dia capek, akhirnya dia ngebuang perasaan itu ya, jauh-jauh. Terus dia coba menata kembali hidupnya dengan struggle dia rasanya tuh sama hidupnya yang dia jalanin ya, gitu. Dan kenapa dia menghilang? Karena dia kayak udah capek, dia nothing to do, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia mau santai-santai, dia nggak mau banyak pikiran, dia nggak mau stres gitu, dan dia pengen happy, dia pengen fokus juga ke keluarganya. Aku lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa dia menghilang, walaupun dia masih kepoin kamu ya, yang pertama adalah dia dia ngerasa ada satu hal yang bikin dia kaget. Mungkin ada informasi atau berita apa yang dia agak bikin dia shock, dia kaget, dia bingung kan ya. Terus kemungkinan dia juga deketnya nggak sama kamu doang, ada beberapa orang ya. Lalu dia juga lagi pengen happy, dia lagi nggak pengen pusing, lagi nggak pengen banyak pikiran ya. Dan juga dia lagi pengen fokus ke keluarganya, bahagiain keluarganya gitu. Kayaknya prioritas dia juga mungkin keluarganya ya. Nah abis dia ninggalin kamu ini, bisa jadi dia langsung dekat sama orang lain, makanya dia udah bye-bye, udah lupa aja gitu sama kamu. Kalau misalnya dia lebih parah galaunya ini, bisa jadi dia memang lagi coba mendekatkan diri ke Tuhan. Dia mau tahu nih jawabannya apa, dan semoga dia dapat jalan keluar gitu loh. Maksudnya gitu, kalau dia lagi ada masalah ya. Tapi yang jelas dia bukan deketnya sama kamu aja sih, dia ada baper juga mungkin ke orang lain. Yes, udah itu aja untuk pilihan yang kedua. Thanks for watching, tunggu video aku selanjutnya. Untuk pilihan yang terakhir, kenapa dia menghilang? Dia ragu-ragu ya kayaknya. Ada keraguan yang aku lihat di sini. Ada keraguan. Dia masih bingung sih. Dia butuh waktu kayaknya. Butuh waktu buat mengambil keputusan juga. Ya. Dia juga fokus kayaknya sama kerjaannya dia, karirnya dia. Mungkin yang saat ini jadi prioritas dia bukan cuma cinta, relationship, tapi juga karir. Ya, jadi dia bye-bye ninggalin kamu. Dia ngilang jadinya. Dia bingung sih sebenarnya nih. Dia nggak punya pilihan harus kayak gimana buat hubungan kalian. Gitu, dia nggak punya pilihan, option, dia tuh nggak tahu harus gimana. Ya. Dan dia sih lebih kayak let it flow aja gitu ya, biar aja nih ngalir aja, nanti gimana gitu. Tapi ngalirnya itu dia nggak ada usaha ya. Nah di sini juga kelihatan nih dia kayak bukan melawan, apa ya sih kira-kira ya, dia kayak ribut sama diri dia sendiri. Kayak dia kadang tuh sebenarnya nggak mau kehilangan kamu gitu ya, dia masih tetap kayak ngerasa pengen memiliki kamu, tapi ada hal-hal yang membuat dia tuh kayak harus melepaskan kamu gitu loh. Kenapa ya kira-kira? Ada yang dia tutupin juga sih, yang dia rahasiain dari kamu nggak tahu nih. Atau sebenarnya kalian ini hubungan terlarang, gimana? Ini kan ada sesuatu yang ditutupin. Apa yang ditutupinnya? Kamu orang ketiga dari hubungan dia sama pasangannya, atau dia yang masuk ke hubungan kamu sama pasangan kamu? Ya. Intinya nih ada yang dia pikirin sebenarnya, makanya dia menghilang. Ya,
kayaknya ada perubahan juga sih, perubahan yang terjadi ya. Jadi dia memilih untuk ngilang aja. Nah, dia juga fokus sama masa depannya sih. Dia fokus sama masa depannya. Jadi dia pikir saat ini mungkin prioritas dia ke sana, ke masa depannya dia gitu, bukan soal relationship yang dia pikirin. Wah, ada perasaan sama siapa nih? Gini, kenapa dia ngilang? Karena dia ngerasa memang mungkin dia punya perasaan sama kamu, tapi perasaannya bukan yang udah serius, masih kayak main-main gitu. Main-main dalam artian emang dia lagi nggak mau serius gitu loh ya. Jadi cuma sekedar having fun sama kamu ya. Jadi gini, kalau misalnya dia tuh memang menurut kamu bajingan, brengsek, ya itulah dia gitu loh ya. Memang dia sosok yang brengsek dalam artian dia friends for benefits mungkin ya, mungkin bisa, atau friends with benefit ya, FWB mungkin juga ya. Perasaan ada tapi nggak yang serius, paham maksudku ya. Ada benefitnya, jadi dia cuma memanfaatkan kamu lah, kasarnya kayak gitu ya. Dan dia pun gini, mungkin dia pernah sakit hati, jadi dia memproteksi dirinya. Dia kayak nggak mau, tadi kan aku bilang dia nggak mau serius, menjalin hubungan karena dia nggak mau sakit hati lagi. Mungkin dia masih ada traumanya karena yang dulu pernah terjadi sama dia. Jadi dia memproteksi diri dia, gimana supaya dia tuh ya sehat-sehat aja, nggak sakit hati, happy aja gitu loh. Kenapa dia menghilang? Ini kayaknya mungkin bisa jadi kalian udah kenal lama, atau perasaannya mungkin udah cukup lama, tapi dia tuh kayak belum dapat hasilnya dari hubungan kalian. Jadi kayak pasrah gitu loh. Dia kayak nunggu keajaiban aja. Kalian udah deket lama hubungannya, tapi nggak ada perkembangannya. Jadi dia lebih kayak aduh ya udahlah, lihat aja nanti nih kayak gimana nih gitu. Hubungannya gitu-gitu aja, di situ-situ aja. Circle-nya susah nih aku kalau ngomong circle-nya, jadi di situ-situ aja gitu loh, nggak ada kemajuan. Nah gitu maksudnya. Ini tadi aku bilang dia tuh belum serius sama kamu, masih main-main. Bisa jadi dia deket sama yang lainnya juga. Yes, ada energi orang ketiga nih di sini. Coba cek siapa yang jadi orang ketiganya di sini ya, di antara kalian. Dan ternyata dia masih kepikiran soal mantan juga sih, masih ingat-ingat soal yang dulu-dulu. Makanya aku bilang di sini ada energi ini juga, masa lalu. Dia kayak masih trauma, masih ingat-ingat kenangan yang dulu-dulu juga gitu loh ya. Perasaannya juga macam-macam sih sebenarnya ke kamu, gak cuma seneng dan happy, kadang juga kesel gitu loh. Macam-macam perasaannya dia saat ini. Dan yang tadi aku bilang, prioritasnya dia mungkin saat ini bukan cuma ke percintaannya aja, bisa jadi ke karirnya. Jadi benar-benar dia tuh banyak banget yang dia kerjain saat ini. Jadi dia kayak lagi juggling sama hidupnya. Dia berusaha seimbang, menyeimbangkan hidupnya saat ini. Dia nggak bisa kayak pilih karir aja, terus dia nggak pilih nggak mikirin soal relationship, nggak bisa. Dia maunya tuh semuanya dia jalanin dengan baik gitu loh, dengan seimbang. Dia lagi berusaha ini sih, kayak mungkin mengatur waktu gitu loh. Jadi susah buat dia kalau buat fokus ke hubungan gitu, relationship. Makanya dia kayak ngilang aja gitu ya. Nah tadi kan aku bilang dia bisa jadi deket sama orang lain juga kan. Nah dia tuh kayak udah baper ya, udah baper. Bisa juga dia sebelumnya pernah deket sama yang lain juga. Jadi dia kayak ada seseorang yang pengen dia lindungi di sini, ada seseorang yang pengen dia proteksi. Mungkin dia suka, ada perasaan sama orang itu juga gitu. Atau memang
dia lagi ini sih, lagi apa ya, lagi banyak lebih mikirin keluarganya, familynya sekarang. Mungkin ada masalah di dalam keluarganya, jadi dia mencoba buat survive bertahan gitu ya. Sebenarnya kondisinya dia tuh agak ini juga, not really happy, dia nggak benar-benar happy juga saat ini sih, kecuali yang pilihan kedua itu kayaknya dia lagi happy. Kalau ini kayaknya dia nggak benar-benar happy ya. Ini ada hubungan orang lain yang dia perhatiin loh. Mungkin dia sukanya sama orang lain, dan orang lain itu apa, udah punya pasangan. Itu kamu bukan orang lainnya. Kayak dia pergi ninggalin kamu karena kamu udah punya pasangan sebenarnya ya. Oke, kalau misalnya aku recap ya, kenapa dia menghilang. Yang pertama jelas dia galau, dia bingung sama hubungan kalian harus gimana ya, dia ada keraguan lah intinya gitu. Kedua, dia kayak pernah sakit hati di sini aku lihat. Jadi dia kondisinya itu masih memproteksi diri dia, hati dia nggak mau sakit hati lagi. Ya kayak dia menutup diri dia, walaupun sebenarnya dia deket sama yang lainnya, tapi bisa jadi itu nggak pakai hati. Dia cuma main-main aja, deket-deket sama semua orang gitu untuk menghibur diri dia sebenarnya, bisa juga. Karena aku lihat di sini dia masih suka ingat-ingat masa lalu, kenangan masa lalu gitu. Ada energi masa lalunya di sini. Ya. Kayak gitu. Yang jelas dia dekat sama yang lainnya juga sih. Dan bisa jadi dia dekatnya sama kamu kan aku bilang dia lagi nggak dalam tahap posisi serius loh, jalanin relationship. Jadi bisa jadi dia memang mungkin ada perasaan sama kamu, tapi dia lebih kayak friends with benefits aja gitu loh. Jadi cuma azas manfaat aja. Karena sejatinya dia belum siap untuk sakit hati kalau buat jatuh cinta gitu loh. Dia memproteksi diri dia yang jelas di sini ya. Kan dia dekat sama orang lain juga ya. Nah aku bingungnya gini, dia kayak ada kepoin hubungan orang lain. Nah orang lainnya itu siapa? Entah mantannya yang udah punya pasangan, entah kamu mungkin yang udah punya pasangan juga ya. Intinya dia memang dekat sama banyak orang, tapi dia nggak pakai apa ya, mungkin ada perasaan tapi nggak ada keseriusan di sini. Aku tanggap ya ceritanya. Jadi kenapa dia menghilang, karena dia memang belum mau serius, ada hal-hal yang dia tutupi di sini ya. Ini sih kayaknya aku yakinnya ada energi orang ketiga sih, tapi aku nggak yakin nih siapa yang jadi orang ketiganya. Coba kamu cek sendiri ya, siapa yang masuk ke dalam hubungan orang ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu tersayang. Jangan galau-galau, terus tunggu video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Happy dan sehat-sehat selalu. I love you geng.